Bismillahirrahmanirrahim warohil kudus al-ilahul wahid demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk mencerdaskan, menjangkau banyak orang. Jangan lupa mendukung saya dengan cara like, comment, share, sehingga banyak orang mendapatkan informasi. Tuhan memberkati kita. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan kembali mencerdaskan orang-orang yang selama ini buta sejarah, yang suka membahas tentang kekristenan, tetapi mereka buta terhadap apa yang mereka tafsirkan, teman-teman. Kalau mereka ditanya, mereka akan kalang kabut, tetapi kalau mereka suka ngerocos kemana-mana, dan itulah yang sering ditampilkan oleh para polemikus muslim dan juga para mualaf yang doyan tampil di media dengan modal hafalan, lalu seolah-olah mereka paling tahu segalanya. Nah, kali ini teman-teman kita bisa melihat pemaparan ini, tidak usah baper. Kita mau cerdas, kita harus siap melihat kelemahan-kelemahan atau yang positif dari keyakinan kita. Lalu kita bisa lihat kenapa seperti itu dan kita belajar. Dalam Alkitab semua dituliskan memang. Maka kita belajar meniru hal yang pantas untuk ditiru dan menolak hal-hal yang perlakuan tindakan-tindakan mereka yang kurang tepat dan tidak boleh kita tiru. Itu. Jadi semua ditulis dengan baik supaya kita bisa belajar bahwa kegagalan mereka tidak boleh ditiru, tapi keberhasilan mereka kita harus tiru. Nah, kali ini teman-teman, bagaimana apologetik Kristen ini bukan hanya meluruskan, bahkan membuat dia pusing, teman-teman, polemikus muslim ini yang doyan ngeyel ini. Bagaimana videonya? Lihat dari awal sampai akhir supaya teman-teman cerdas lah. Jangan potong-potong lalu memberikan komentar yang kurang tepat. Ini dia videonya. Artinya apa? Terjemahkan ini kan bahasa-bahasa biasa, makanya dia kan terjemahkan. Kalau kamu bisa bahasa Arab, terjemahkan. Mengapa kamu mendapatkan al-Ka'bah atau pelacur surga di sini? Yang artinya algonas atau penghisap penis. Mengapa Allahmu menyebut wanita di surga sebagai algonas atau penghisap penis? Baca, terjemahkan sekarang. Terjemahkan supaya muslim-muslim di seluruh Indonesia tahu bahwa kalian adalah itu. Jadi apa yang bisa diharapkan, Pak, dari agama yang saya katakan ini agama abu-abu itu, Pak, nggak jelas. Islam ini nggak jelas, Pak. Satu. Bumi. Kenapa masuk ke pertanyaanmu? Silakan masuk. Aduh, para kader ini bertanya nih. Ya, shalom, selamat malam, Pak Karni Elias. Shalom. Selamat malam, Pak Bombo. Ya, shalom. Ya, shalom. Ya, selamat. Shalom ya. Ya. Tuh. Silakan, Pak. Oke, selamat malam Pak orang awam. Selamat malam Putra Dayak. Ya, selamat malam Pak. Malam ya. Pak Bambang. Shalom. Ya, silakan. Shalom. Ada mau disampaikan, silakan. Jadi ini di live chat ini pada kepanasan dari tadi nih. Dari tadi di Palidara mereka kepanasan. Tapi nggak mau naik, kenapa ya? Menurut Pak Karni Elias, pendapat Pak Karni mengenai mereka para yang suka-suka ribut di live chat ini, kira-kira menurut Pak Karni melihat selama ini mereka bagaimana? Kenapa sampai mereka hanya berkuar-kuar, nggak berani bantah? Kalau saya perhatikan itu, Pak, saya juga aneh ngeliat mereka itu. Mereka itu ada yang mengaku sebagai ustadz, itu mengenai kebenarannya itu walau alam bisawab itu, Pak. Tetapi yang dibahas itu bukan agama Islam itu, yang dibahas malah agama Kristen dengan opini-opini mereka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya itu. Jadi mereka ini itu Bang Karni Elias, Bang Erni kalau ini, Pak. Jangan potong dulu, Pak. Biarkan dulu Pak Karni bicara. Sabar, Pak. Jangan. Di sini ada aturan. Jadi mereka itu hanya bisa menjelek-jelekan agama Kristen, mengatakan agama Kristen itu ada tentang kejanggalan-kejanggalan agama Kristen. Padahal itu di dalam Islam itu banyak yang jauh lebih janggal lagi. Kenapa mereka nggak bahas itu? Iya. Ini kan aneh itu. Jadi buat channel-channel itu, channel apologet Islam, saya katakan kepada kalian, yaitu adik-adikku, kalian itu tidak perlu itu untuk
mengkorek-korek ataupun menjelek-jelekan agama Kristen, membahas-bahas keanehan-keanehan agama Kristen. Karena di agama kita juga itu banyak justru yang lebih aneh, ajaran-ajaran yang penuh dengan kesesatan yang sudah terbukti telah menghancurkan peradaban kehidupan manusia. Contohnya seperti poligami itu sudah jelas itu. Poligami itu sudah terbukti menghancurkan peradaban kehidupan manusia. Karena poligami akhirnya banyak anak-anak yang broken home. Siapa sih yang bisa ikhlas bapaknya kawin lagi? Siapa sih yang tidak satu kawin lagi? Akhirnya mereka jadi apa? Karena stres, laki-laki jadi pelaku kriminal, yang perempuan maaf kata jadi lonte, jadi pelakor. Itu akibat adanya ajaran poligami di dalam Islam. Islam itu hanya menang populasi, hanya menang angka itu, Pak Bom. Karena suka kawin cerai, ada yang berpoligami. Satu laki-laki Islam itu bisa menikah berkali-kali dalam hidupnya, Pak. Satu perempuan Islam juga bisa melahirkan anak dari aneka macam laki-laki itu. Pernikahan pertama cerai, perempuan ini punya anak dari si Amir misalnya itu, akhirnya bercerai, menikah lagi itu dengan si Budi, dari Budi punya anak lagi 2, taunya cerai lagi. Ya begitulah umat Islam ini. Makanya populasinya ada banyak itu mereka bukannya percaya dengan ajaran Islam, tapi mereka terlahir dari rahim ibu yang beragama Islam, tetapi mereka lahir tidak bahagia hidupnya, Pak. Itu makanya sampai kapanpun kejahatan di Indonesia ini akan sulit diberantas itu, karena ada banyak anak-anak Indonesia itu yang terlahir dari keluarga yang broken home. Ini sudah lama, ini sangat memprihatinkan itu. Tapi nampaknya pemerintah tidak ada kepedulian untuk melihat gejolak di masyarakat yang seperti ini. Begitu. Itu akibat daripada doktrin juga yang aneka macam itu. Doktrin ada banyak itu, Pak, yang menyesatkan itu, mengatakan menikah adalah ibadah. Jadi makanya umat Islam itu harus berbondong-bondong supaya bisa cepat menikah, karena itu tadi, menikah adalah ibadah. Jadi meskipun mereka itu belum mampu secara ekonomi ataupun secara mental, itu yang penting kawin dulu, menikah dulu. Tetapi begitu umat Islam ini, Pak, kalau menikah itu, menikah pertamanya itu umumnya cerai, Pak. Ada umat Islam yang menikah cuma 1 kali ada, tetapi umumnya kita bicara masalah umum. Umum artinya kebanyakan itu. Kebanyakan umat Islam ini kalau menikah, pernikahan pertamanya itu pasti cerai. Cerai, menikah lagi, punya anak lagi, sana sini punya anak. Itu anaknya anak-anak yang tidak bahagia. Beda dengan orang Kristen, menikah itu cuma 1 kali,
ada orang Kristen yang menikah itu 2 kali ada, tetapi sedikit. Kebanyakan itu orang Kristen ini setia dengan pasangannya itu. Akhirnya ya itu punya anak itu bahagia itu, karena bapaknya tidak tukang kawin itu seperti orang Islam pada umumnya itu tukang kawin itu. Kalau saya ini bicara gini, Pak Bom Bom ya, saya ini dikira itu menjelekkan agama sendiri, Pak. Padahal yang saya katakan ini fakta, Pak, fakta. Kalau nggak percaya ini fakta, coba lihat itu. Ini saya tujukan kepada saudara-saudaraku yang masih blow on, ya, masih menjadi Islam. Saya bertanya kepada kalian itu, bapakmu itu, ibunya bukan istrinya itu, bapakmu itu, istrinya bukan cuma ibu kamu aja kan? Ya sudah. Itu ibumu itu istri kedua kan? Ya sudah kalau gitu. Fakta itu. Kakakmu itu, adikmu yang perempuan jadi janda kan, cerai kan gitu, kawin lagi. Nah, ya sudah, artinya itu yang saya katakan ini memang fakta itu. Nggak percaya nih, lihat itu tetangga kita itu ada banyak itu. Kita lihat itu, kalau yang nggak kenal kita kira dia suami istri, bujang ketemu gadis, udah akrab kita itu baru tahu ternyata suaminya itu udah ketemu janda itu. Ya begitulah umat Islam ini, memang faktanya demikian. Tukang kawin itu akibat daripada ajaran poligami ini merusak peradaban kehidupan manusia. Orang Islam mengatakan, ya Pak Bom, ya, takdirnya jadi benda gitu, Pak. Itu juga, Pak. Itu Pak, Pak Karni di live chat itu lagi kepanasan itu. Iya, terserah Pak, mau kepanasan itu. Yang jelas yang saya katakan ini fakta. Jadi kalau fakta ya jangan tersinggung. Jangan tersinggung kalau fakta ini. Gitu. Memang demikian faktanya. Orang Islam ini kalau menikah itu, pernikahan pertama itu umumnya kebanyakan biasanya cerai, baru menikah lagi. Nanti dari istri yang lama punya anak, istri kedua punya anak. Bagaimana, Pak? Jodohnya begitu katanya, Pak. Nah, orang Islam ini karena percaya dengan takdir itu, Pak, akibatnya semakin bodoh, semakin dicuci otaknya oleh ajaran-ajaran Islam yang menyesatkan ini. Makanya lihat itu bedanya orang Kristen yang tidak mempercayai takdir dengan orang Islam yang mempercayai takdir. Seperti apa itu hasilnya di dunia ini? Orang yang tidak percaya takdir itu hidupnya malah lebih maju daripada umat Islam yang mempercayai takdir, tapi hidupnya jadi terbelakang itu, baik ekonomi, baik peradaban, apalagi teknologi itu semakin jauh tertinggal karena apa-apa takdir. Nanti kalau cerai nanti ya itu jodohnya kata Bapak tadi, cuman sampai di sini jodohnya itu. Makanya akhirnya umat Islam ini jadi semakin bodoh itu. Kalau Pak Bom Bom itu sering bilang itu apa itu dungu, memang begitu faktanya itu begitu, Pak. Ya. Kalau percaya dengan takdir ya sudah, besok nyebrang jalan itu nggak perlu lihat kiri kanan, nyebrang aja. Kalau memang takdirnya mati ditabrak mobil,
walaupun lihat kiri kanan tetap aja ditabrak mobil. Kalau juga nggak lihat kiri kanan, kalau memang takdirnya nggak ditabrak mobil, nggak akan mati tuh. Apa begitu? Kan tentu tidak itu. Makanya itu hanya orang bodoh yang mempercayai takdir itu. Itu ada itu orang Pak ya, nah itu ditabrak mobil Pak. Saya tanya Pak, saya bilang begini, bagaimana Pak itu kejadiannya kok anak Bapak itu bisa ditabrak mobil Pak? Apa jawaban dari si Bapak ini? Pak ini sudah takdir Pak Karni kayak gitu, takdir namanya. Lalu tapi Pak, dia buat laporan ke kantor polisi Pak, minta polisi untuk menjarain si supir yang nabrak anaknya ini. Nah ini kan aneh Pak. Satu sisi dia mengatakan takdir, tapi dia menyalahkan si supir ini sampai dia ingin bawa si supir ini untuk dipenjara itu. Kalau memang percaya itu takdir, ya sudah, jangan salahkan si supir itu yang nabrak itu, salahkan itu Allah itu. Kenapa memberikan takdir anaknya mati ditabrak mobil itu? Kan begitu Pak. Kalau bicara takdir itu Pak, dari dulunya mereka udah memang yang bangsa yang udah dibuang itu Pak, dari cerita Ismail. Kalau saya ini kurang paham itu Pak tentang baik sejarah Kristen ataupun sejarah Islam itu, banyak kurang memahami. Mereka percaya itu Pak, maksudnya seperti itu. Kalau saya itu menganalisa itu berdasarkan logika aja Pak, analogi seperti itu. Memang demikian faktanya itu. Islam itu ajarannya itu banyak yang aneh-aneh, makanya jangan heran itu kalau umatnya pun jadi aneh-aneh itu. Mereka ini bukan aneh lagi Pak, memang manusia munafik. Sekarang nggak usah jauh, Rusia aja dibela-bela, hura-hura, tak tahu dia Rusia itu orang Yahudi semua kok rata-rata. Tapi mereka bangga, hura-hura gitu kan. Tapi nggak tahu mereka kalau mereka itu punya agama Kristen Ortodok kan begitu. Saya sering mereka itu komentar itu. Banyak Pak, tidak tahu apa yang mereka lakukan itu. Ya memang koplak, seperti Bapak bilang koplak. Iya, koplak itu. Jadi semakin kuat keislaman seseorang, maka semakin koplaklah ia itu Pak. Jadi begitu. Sebetulnya hidup ini akan indah itu, nggak perlu itu bahas-bahas agama-agama itu, menjelek-jelekan agama orang itu. Beda dengan apologet Kristen ini, saya tahu itu Pak. Adanya apologet Kristen ini bukan ingin menjelek-jelekan ajaran Islam, tetapi ingin melakukan pembantahan atas fitnahan-fitnahan yang dilakukan oleh saudara-saudara kami Pak. Begitu betulnya. Sepakat. Jadi saya sampaikan itu kepada Ahmad Kainama, ada di Celebes, ada juga Nandar itu, dan lain sebagainya. Itu benteng Islam itu ada juga perempuan itu ya. Itu kalian itu nggak perlu itu menjelek-jelekan agama Kristen. Kalian menjelek-jelekan agama Kristen, tetapi lihat mereka ini hidupnya lebih maju daripada kita. Kalian menjelek-jelekan agama orang Kristen, tetapi mereka hidupnya lebih bahagia dari kita. Sedangkan umat Islam ini kebanyakan itu sudah janda itu, kawin cerai, punya anak, nanti yang ngurus anaknya itu neneknya, begitulah, melahirkan generasi yang broken home. Jadi lebih baik kalian itu insya Allah seperti itu, nggak perlu lagi
menjelek-jelekan agama Kristen. Karena kalau mau dibahas tentang yang kalian katakan aneh, janggal dalam ajaran Kristen itu, jangan lupa agama kita ini, agama Islam ini jauh lebih banyak hal-hal yang aneh tentang pria dewasa yang bisa nenen dengan majikannya itu kan aneh itu. Ya boleh membunuh binatang, itu ada ajarannya dalam Islam. Bila hal tertentu lagi sawat, lagi ingin, itu boleh dengan binatang, itu ada ajaran dalam Islam itu. Itu jauh lebih aneh daripada apa yang kalian katakan keaneh-anehan itu agama Kristen. Tapi Pak Karni kan masih Islam toh? Masih saya Pak, sampai ini hari saya ini masih Islam, cuman kalau dibawa dalam keislaman itu sudah jelas saya ini masih masuk kategori orang yang telah murtad itu bagi mereka itu Pak. Tapi bagi saya Pak, saya ini hanya menyampaikan pemikiran saya berdasarkan rasionalitas saya sebagai seorang manusia yang diberikan oleh Tuhan itu otak, hati, itu yang saya pakai itu Pak. Sedangkan saudara-saudara saya yang lain itu yang jadi apologet di YouTube ini, mereka ini dibekali otak tapi nggak dipakai itu Pak. Sehingga ya begitu, jadi mereka jadi koplak gitu Pak. Tapi saya tambahi Pak ya, memang beda sekali sih. Memang kalau yang Kristen dengan Muslim ini, dengan kekuatan imannya saja pun berbeda sekali Pak. Artinya begini, di Muslim ini masih banyak loh yang arti kalau punya usaha masih mau dia mencari yang namanya apa namanya, semacam mantra-mantra ya pelaris gitu loh. Iya itu kalau dalam ajaran agama kami itu masuk musyrik Pak. Musyrik juga bisa juga syirik itu Pak. Tapi anehnya itu walaupun katanya musyrik syirik, tetapi faktanya dalam syariat Islam itu banyak dipergunakan hal-hal yang mistik-mistik seperti itu Pak. Itu. Tapi memang benar Pak ya, kalau di Al-Quran itu ada ayat-ayat untuk mendatangkan rezeki melalui jin atau apa gimana gitu ya. Halo Pak Karni? Uang goib gitu maksudnya? Oh iya, uang goib itu kan ada juga itu Pak. Yang menarik uang goib katanya dari mana saya nggak paham saya. Itu Pak, bagaimana itu Pak? Amalan baca-baca, nanti baca 100 kali atau 1000 kali nanti dapatnya segini, itu bagaimana itu Pak Karni? Dapat uang goib itu. Pak Karni dia biasa. Ya, selamat malam Pak Datu. Selamat malam Pak Datu. Selamat malam Pak Bom Bom. Tadi ya Pak Karni bilang itu ini ya hadisnya ya, yang menggauli binatang ya, boleh ya? Saya baru tahu. Ahmad bukan? Ini Ahmad ya, benar. Hadis Tirmizi. Oh, ya benar itu Pak Bom Bom. Bisa menggauli binatang ya? Waduh, ini bertentangan dengan kita punya ayat Alkitab loh. Bertentangan dengan kita punya ayat Alkitab, terkutuklah orang yang menggauli tidur dengan binatang. Iya, bestiality. Itu iya, kita kan terkutuk orang yang kawin dengan binatang. Ya, itu bestiality. Ya, jelas, ya dikutuk Pak. Iya. Kok bisa ya? Mereka punya kitabnya begitu ya? Ya, makanya saya pikir-pikir ini sebetulnya gimana ya? Karena hadis ini juga keluarnya kan ratusan tahun sesudah Muhammad meninggal pada kekhalifahan Abbasiyah. Nah, saya baca-baca itu tingkah laku seksualitas pada zaman Abbasiyah itu begitu. Jadi homoseksual itu juga ada, nggak dihukum. Kawin dengan binatang nggak dihukum, ada Pak. Jadi makanya Pak, saya pikir ini hadis ini memang ditulis oleh
ya Pak, untuk kepentingan kekhalifahan begitu. Iya, ini kan ini Pak. Terkutuklah orang yang tidur dengan binatang apapun dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Nggak boleh tidur dengan binatang. Tidur binatang. Terkutuk loh. Ya, kalau misalnya istri nggak ada di rumah, udah kebelet seperti Pak Karni tadi bilang, kemudian pembantu nggak ada, ya kambing ada di belakang juga boleh. Kalau udah kebelet begitu, daripada menyimpan nafsu itu, mending itu dilampiaskan begitu Pak Bom. Jadi penyakit apa yang disimpan? Iya, begitu kayak dalilnya itu begitu. Jadi daripada kita berdosa terus-terusan, mending aja langsung lampiaskan saja begitu, selesai kan begitu. Tapi gampang banget kan? Nah ini yang jadi salah. Apa dosa yang sengaja itu tanpa pertobatan itu bukan ditebus namanya, nggak akan ditebus. Mati karena kamu tidak bertobat kan begitu Pak Bom. Mungkin Madia bisa dijelaskan ini, si Madia pasti salah. Maaf tadi saya terpental Pak itu sinyal bagus sinyalnya tadi. Pak Bom itu kapur itu suruh naik aja Pak, melecehkan sekali tuh bahasanya. Orang Islam ini Pak ada banyak begini Pak, kalau saya lihat Pak, mereka ini maunya bertanya Pak, tetapi kalau udah dikasih jawaban Pak nggak nempel di kepalanya itu Pak, masuk kuping kanan keluar kuping kiri itu. Jadi mereka ini pura-pura bertanya aja itu, tetapi hanya ingin ledek-ledek gitu Pak. Itu dia. Halo, selamat malam Pak Bom, kawan-kawan sini, selamat malam. Selamat malam Madia. Ya, selamat malam. Selamat malam Madia. Apa kabar Madia? Madia baik Madia baik. Baik. Pak, saya mau nyapa itu Pak yang ada di live itu, namanya Lince and Sinaga itu nampaknya itu menyapa saya terus itu. Saya buat Lince and Sinaga, salam kenal ya itu dari saya. Itu aja Pak, terima kasih. Salam kenal juga ya. Ini apa namanya, Karni Elias KW. Salam kenal kembali. Selamat malam Karni Elias. Gimana kabarnya ini malam Pak Karni Elias? Pak Bom. Sebenarnya nih Pak. Ini saya mau tanya ke Madia. Sabar. Biar Pak Madia dan Karni Elias dulu, sabar. Jangan potong-potongnya. Oke, siap. Silakan Madia dan Pak Karni, silakan. Sebetulnya begini Pak Karni, Pak Madia kita berbagi wawasan saja Pak Karni ya. Boleh Pak Karni? Boleh Pak Karni? Ya, silakan itu Pak. Ya. Pak Karni, sebelumnya Pak Karni itu kan pernah membaca kitab suci maupun hadis. Nah itu kan semua kitab suci dan hadis termasuk Al-Quran itu kan di dalam hadis-hadis juga ada, itu ada tafsirnya segala macam. Sudah jelas kok Pak Karni. Biar tidak perlu ahli pun itu sudah ada tafsirnya yang menjelaskan. Jadi dalam Islam itu sangat mudah pemahamannya Pak Karni. Nah itu menurut Pak Karni gimana? Ya, aneh justru Bapak mengatakan dalam Islam itu ada di tafsir, tapi satu statement yang bertentangan itu Bapak mengatakan mudah. Kalau mudah tentunya perlu ditafsir itu Pak. Jadi pernyataan Bapak tadi itu antara bait satu dengan bait selanjutnya itu bertentangan itu Pak. Bapak mengklaim itu ditafsir satu kalimat yang lain, Islam itu mudah. Kalau mudah Pak, nggak perlu ditafsir Pak. Lalu tentang tafsir itu Pak, setiap ulama itu beda-beda penafsirannya Pak. Itu jadi apa yang bisa diharapkan Pak dari agama yang saya katakan ini agama abu-abu itu Pak, nggak jelas. Islam ini nggak jelas Pak. Satu ulama ini mengatakan A, ulama yang berikutnya B, ulama dari NU bilang besok udah lebaran, besok baru lebaran, Muhammadiyah hari ini udah lebaran itu aja udah banyak pertentangan itu di dalam Islam. Begitu. Tapi apapun pertentangan dalam Islam itu
ada banyak itu. Makanya Islam itu terpecah-pecah sampai 3.000 itu pecahan Islam itu di seluruh dunia. Mereka beda-beda dalam menafsirkan sesuatu tentang ajaran-ajaran Islam, baik yang tersirat ataupun yang tersurat itu. Namun meski dari perbedaan-perbedaan yang ada, semuanya tentang hal adanya seks di surga itu semuanya sepakat itu. Tidak ada yang beda penafsiran atau pemikiran itu. Jelas-jelas surga itu alam roh itu. Kok ada esek-esek itu, sampai sekarang saya itu nggak percaya itu intinya, Pak. Itu, Pak. Iya. Jadi gini Pak Karni ya. Kalau di zaman Nabi Muhammad itu kan di tanah Arab sana bahasa Arab ya. Kalau di zaman Nabi Muhammad itu dalam memahamkan Al-Quran, memaknai Al-Quran kan langsung beliau ya. Nah, berhubung Islam ini sudah meluas di luar tanah Arab, tentunya kan bahasa Arab tidak semua orang mengetahui, makanya diterjemahkan ya. Nah, permasalahannya terjemahan di dalam berbagai bahasa di seluruh dunia itu tentunya tidak semua pas kata-kata atau huruf-huruf artinya dengan yang dimaksud dari ayat-ayat dan kata-kata di bahasa original teks. Ini permasalahan yang terjadi. Makanya karena kata-kata dan makna yang diingin di ayat itu karena tidak semua pas yang dipahami, makanya itu harus ditafsirkan agar maksudnya jelas, Pak Karni gitu. Nah, permasalahannya kan terjadi juga di dalam kitab suci Pak Karni atau kitab orang-orang Kristen lah. Itu kan bahasa aslinya kan bahasa Ibrani dan Yunani. Nah, tiba-tiba kan diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Nah, tentunya juga tidak semua kata-kata di dalam itu pas. Nah, ini yang terjadi yang harus diatasi agar maknanya tidak sampai meluas hingga terjadi gambaran konsep Tuhan itu berbeda-beda. Kalau Islam sudah jelas konsep tauhid ya, tidak ada yang pecah agama Islam itu konsep Tuhannya. Nah, kalau kawan-kawan kan ada oneness, Tritunggal itu memahami makna kata-kata dari bahasa aslinya itu berbeda-beda sehingga diterjemahkan juga memaknainya berbeda, dan ditambah lagi tidak ada dasar konsep tafsir yang baku gitu loh. Ini kalau Madiyah sebenarnya menunjukkan kelemahan juga, tidak ada yang baku. Seperti dalam Islam tafsirnya sudah baku ya, walaupun pemaknanya itu mengartikan maknanya berbeda-beda tafsir, tapi poinnya sama, temanya sama, misalkan tentang ini bla bla, tapi memang misalkan menjelaskan tentang suatu tujuan, ada yang menjelaskan seperti ini, tapi tujuannya sama, arahnya ke sana gitu loh. Nah, ini yang terjadi dari ajaran yang Kristen itu konsep Tuhannya yang berbeda, Pak Karni. Itu Anda bisa lihat Tritunggal, oneness mengapa sampai berbeda-beda, karena tidak ada yang baku tafsirnya gitu loh. Kalau Islam walaupun Anda katakan ada yang berbeda, tapi tidak menunjukkan esensi yang pokok gitu, yang berbeda itu. Faktanya ada nggak konsep Tuhan yang dalam Islam berbeda? Tidak ada, Pak Karni. Cari seluruh dunia konsep Tuhan yang berbeda dalam Islam itu tidak ada. Kalau hal-hal cabang, yang seperti Pak Karni bilang tadi, seperti menetapkan hari raya dan lain-lain, itu konsep-konsep yang cabang yang karena ada metodenya dalam membahas suatu metode dalam penetapan hari raya itu tanggalnya. Seperti itu, Pak Karni, yang paling penting. Jadi posisi ini yang menunjukkan kelemahan adalah tidak ada dasar standar itu saja di ajaran Kristen itu yang baku gitu loh. Yang baku agar tidak terpecah ini. Misalkan gini, oh pandangan oneness seperti ini konsep Tuhannya. Oh pandangan Tritunggal seperti ini. Nah, ini kan tidak ada yang baku nih. Jadi semua orang bisa mengklaim, menafsirkan masing-masing. Seperti itu kalau Madiyah nilai. Kalau Madiyah nilai seperti itu. Kalau Islam sudah kelar ya. Ya, saya jelaskan dulu Madiyah. Siapa yang bilang tidak ada yang baku? Sudah ada yang baku itu dari sejak awalnya, sehingga banyak sekali aliran-aliran yang sesat ini yang tidak baku. Yang baku itu adalah Tritunggal. Kalau kamu lihat dari sejak awalnya, abad pertama, semua tulisan-tulisan baik itu di Alkitab maupun di luar Alkitab yang dipercayai oleh gereja itu adalah Tritunggal. Nah, memang banyak sekali aliran-aliran sesat yang beda-beda pendapat. Jadi yang baku itu sudah ada, Madiyah. Yang sampai sekarang baku itu adalah Tritunggal. Yang lain-lainnya itu muncul kemudian. Karena pendapat manusia-manusia sendiri, begitu. Bukan pendapat para rasul. Ngerti nggak maksudnya Madiyah? Jadi kalau Madiyah bilang itu nggak standar lagi, Madiyah salah. Misalnya begini, pada zaman Islam juga begitu. Ada yang sudah baku, yang dianggap standar ya. Ada yang tidak, misalnya Mu'tazilah. Kamu Mu'tazilah itu kamu bilang sama dengan kamu. Enggak. Beda sekali. Konsep Tuhannya itu beda. Begitu. Jadi banyak memang aliran-aliran yang kemudian lahir, yang kamu kira itu mengakibatkan itu bukan baku, bukan. Yang tidak baku itu adalah misalnya oneness, itu tidak baku itu sudah sejak awal di anatema. Kamu anatema itu dikucilkan dan dikatakan terkutuk oleh bapak-bapak gereja dan apostolik, begitu. Abad pertama sudah ada, pada zaman Paulus juga ada yang namanya aliran Cerinthus, Noeficus, ada banyak sekali Madiyah. Ini adalah ajaran-ajaran cacat, misalnya Ebionite kalau dibilang begitu.
Begitu Madia. Jadi ada yang baku yang sudah diterima dan memang banyak orang yang bikin ajaran-ajaran baru menurut pendapatnya, bukan menurut eukumeni. Eukumeni itu artinya semua gereja setuju. Gitu Madia. Ya jadi jangan dikatakan gini kawan. Gini maksudnya baku di sini gini kawannya. Gini maksudnya baku begini. Bentar dulu. Yang itu yang dimaksudkan oleh Bapak misalnya tadi. Ya begitu. Jadi jangan dikatakan Islam baku. Pecah-pecahan itu nggak baku juga. Misalnya Mu'tazilah itu kamu bilang baku. Enggak, mereka menganggap Allah itu beda sifatnya dari Allah yang kamu pikirkan. Kalau namanya saja sudah berbeda berarti udah nggak baku lagi begitu Pak Madia. Ya silakan. Ya, jadi begini maksudnya baku ini gini ya. Ini contoh ya, ini contoh. Pada saat Madia ingin tahu maksud ayat-ayat di dalam Bible itu. Misalkan gini, oh di surga itu ya, misalkan di Matius yang bawa pelacur dan pemungut cukai duluan masuk ke dalam surga, itu kan seperti itu tuh di dalam ayatnya itu di Matius berapa gitu kalau nggak salah itu ada itu Matius 21 kalau nggak salah. Begini. 21. Ya, maksud begini Madia, maksudnya pelacur itu lebih baik daripada kau Madia. Pelacur pembuat dosa lebih bagus daripada kau Madia. Maksudnya begini, kau itu orang normal tapi kau tidak mau bertobat. Orang pelacur itu orang berdosa tapi dia mau terima Yesus sebagai Tuhan, itu yang masuk kerajaan surga. Kau mengaku kau pintar, kau tidak menerima Yesus, ya sudah kau neraka. Paham gak itu maksudnya itu? Paham ya? Oh ya, di Pak Bom di Matius 21 ayat. Iya, itu maksudnya. Pelacur yang bertobat akan masuk surga. Itu maksudnya. Kalau mengaku Yesus adalah Tuhan, kalau kau kan tidak mengaku Yesus adalah Tuhan. Nah, kau neraka. Kau akan dibuang dalam api neraka. Itu. Orang pelacur itu bertobat menerima Yesus akan diterima. Bukan seperti itu. Sudah, saya bilang itu sudah saya tahu. Saya yang ahli Alkitab bukan kau. Kau panggil Ustadz yang paling hebat di Indonesia lawan saya. Mana sih saya yang ahlinya kok? Kau mau ajar saya? Saya gini. Saya ahli Alkitab, saya masternya. Kau panggil Ustadz yang tukang bahasa Alkitab sini. Iya, Madia hormatin Pak Bom. Gini maksudnya gini. Nah, pada saat Madia ingin tahu maksud ayat itu, itu sudah saya jelaskan. Nah, tidak ada yang tertulis Pak Bom seperti di Al-Quran itu terbukukan gitu loh. Tafsirnya tidak ada kan? Gini, tafsirnya tidak ada. Alkitab itu tidak perlu ditafsir. Alkitab dijawab dengan Alkitab. Loh, gimana sih? Nah itu tadi karena tidak ada ini Pak Bom. Ini kalau menurut Madia, mohon maaf, ini menurut Madia menunjukkan suatu batu sandungan karena orang akan lihat batu sandungan. Ini ayat gitu loh. Nah, batu sandungan bagi orang tolol berbeda sini pandangannya. Berbeda dengan Islam, tafsirnya sudah baku pakannya. Nah ini Islam sudah baku, tafsirnya tidak liar gitu loh menafsirkannya. Coba kalau ini kan kita kan bisa berpikir negatif lah. Oh ternyata pelacur dan pemungut cukai itu kan pelacur itu kan orang yang asalnya tidak baik nih, bertobat kemudian masuk ke dalam surga lebih dahulu daripada perempuan yang baik-baik ini, yang baik-baik. Nah ini kan kita berpikir seperti itu. Pelacur dan pemungut cukai duluan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, pelacur ini yang mana? Yang bertobat, kata Pak Bom. Pasti yang bertobat, tetapi bila dibandingkan perempuan yang baik-baik dari kecil sampai besar dia mengabdi terus, pengabdian kepada agama, tapi dia belakangan masuk surga. Nah ini kan menunjukkan suatu kelemahan kalau tidak ada tafsir gitu loh. Ini Pak Bom masalahnya gitu loh. Berbeda dengan Islam yang jelas ada tafsirnya. Madia, Alkitab itu mentafsirkan Alkitab itu sendiri kok nggak ada kamu bilang. Itu jelas. Karena kalau kamu tidak bertobat, kamu mati. Itu maksudnya Madia. Jadi kalau kamu lahir di dalam keluarga Kristen, ntar dong Madia, berbuat baik, ada misalnya berbuat dosa dikit, nggak apa-apa, pikirannya begitu. Padahal setiap dosa yang kamu lakukan itu kamu harus bertobat. Nah kalau kamu lakukan kembali, berarti pertobatanmu hanyalah palsu, kan begitu. Makanya dikatakan di sana, orang-orang yang betul-betul bertobat, misalnya penjahat yang di kayu salib itu pun, pada saat itu Yesus berkata pada hari ini juga kamu akan ada bersamaku di Firdaus. Itu adalah orang-orang yang benar-benar bertobat. Begitu Madia. Kamu kalau hanya lahir di dalam keluarga Kristen, nggak pernah bertobat, nggak pernah apa, ya itu yang dimaksudkan situ. Kamu yang di belakangan menjadi duluan, yang duluan menjadi belakangan, itu maksudnya Madia. Aku boleh nanya nggak? Iya, Madia ngerti. Boleh. Kamu bilang tafsir yang baku tuh menurut kamu Al-Jalalain itu diterima nggak tafsirnya Al-Jalalain? Jadi tafsir itu ya sebagai posisi memahamkan maksud Al-Quran ya. Tetapi maksud Al-Quran seperti Jalalain. Kamu tadi bilang tafsir Islam sudah baku. Apakah kamu menerima tafsir Al-Jalalain? Iya. Hah? Jadi gini. Coba dengar dulu pemahamannya. Tafsir Al-Jalalain ini berguna untuk dari Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dari dua coba dengar itu jawaban Madia dulu. Belum kelar Madia jawab. Madia jawab ya, Pak Sophie gini. Ya, terima apa enggak? Jawab aja. Terima apa tidak tafsir Al-Jalalain? Kamu terima apa enggak? Kalau nggak terima, tafsir yang sudah baku. Iya, saya tanya. Semua tafsir yang sudah baku itu diterima. Ini Madia, sabar Sophie. Madia terima nggak? Lo makanya Madia jawab ini, ya. Madia jawab.
Ya, semua tafsir-tafsir yang sudah baku itu diterima untuk menjelaskan maksud Al-Quran. Saya Kemudian tafsir baku. diaklamasi mana yang terbanyak dari pendapat para. Saya tanya tafsir dari Imam Jalaluddin As-Suyuti dan gurunya. Kamu terima nggak tafsir dari dua Jalalain ini? Dua Jalal ini? Loh, kan sudah bilang semua hal itu benar sebagai berarti kamu terima? untuk memahami. Ya, kamu terima nggak tafsir Al-Jalalain? Saya tanya, kamu terima tidak tafsir Al-Jalalain? Iya, bisa Mari jawab, coba tolong jangan dipotong dulu pemahamannya. Semua tafsir-tafsir yang sudah baku di dalam ajaran Islam itu diterima untuk menjelaskan maksud. Kamu terima tidak tafsir Al-Jalalain? Iya. Terima? Diterima untuk masukkan menjelaskan Al-Quran. Bagaimana menurut kamu di tafsir Al-Jalalain uruban atroba itu artinya pelacur surga? Bentuk jamak dari al-urub yang artinya al-kahbah atau pelacur surga. Bagaimana kamu menjawab bahwa di surga di jannahmu nanti Allah memberikan kamu uruban atroba atau pelacur surga? Coba kita bahas ayatnya. Di mana ayatnya? Tuh, masa kamu nggak tahu uruban atroba? Kita bahas ayatnya. Kita buka ya, ayatnya. Aku nggak bahas ayatnya. Aku nggak bahas ayatnya. Di dalam tafsir Al-Jalalain, kamu lihat video saya, judulnya uruban atroba artinya pelacur surga. Kamu lihat di dalam video Al-Hayat Indonesia Islamologi. Di dalam tafsir Al-Jalalain, saya sudah tunjukkan bahasa Arabnya, saya sudah tunjukkan bahasa Arabnya di situ bahwa uruban atroba artinya pelacur surga di dalam tafsir Al-Jalalain artinya al-kahbah atau pelacur surga. Kamu terima nggak tafsir Al-Jalalain ini? Kamu akan apa Bu Sofi? Lihat konteks ayatnya dulu. Enggak bilang konteks ayatnya. Kamu jangan mencela-mencela. Ya, di dalam bisa, tafsir Al-Jalalain dikatakan uruban atroba kamu mendapatkan pelacur. Saya tanya, ada apa di dalam surgamu dengan pelacur ini? Kenapa Allah memberikan pelacur dalam surga? Ya, kita bahas ayatnya, Kopi, biar kelar satu masalah. Kalau hal-hal seperti itu umum sifatnya nggak bisa dijelaskan di Saya mau bahas tafsir Al-Jalalain. Kamu mengatakan tafsirnya baku dan kamu menerima tafsir Al-Jalalain. Bagaimana di dalam tafsir Al-Jalalain bisa dikatakan kamu diberikan pelacur surga? Kamu jelaskan sama saya. Ada apa dengan kamu di dalam surga? Konteksnya kita lihat dulu ayatnya yang mana. Biar dia jelasin konteks ayatnya yang mana yang mari kita bahas sama-sama. Karena para penafsir itu Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran yang dikaji. Kalau Sofi tidak tunjukkan ayat-ayatnya, bagaimana dia mau bahas? Temanya tidak ada kok. Para tafsir itu kan menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Nah, Pak Sofi tidak tunjukkan ayatnya, ya nggak bisa dibahas, Sofi. Tidak ada guna penafsir kalau tidak ada ayatnya, Al-Qurannya yang dibahas ayat-ayatnya. Jadi Pak, itu saya ada kirim di WA. Coba Madia suruh baca. Oke, saya kirim dulu. Ntar ya, Madia nanti kau baca ya. Nah, saya bikin dulu, ntar ya, Bu Sofi ya. Bentar ya. Nadia, saya baca kan? Bentar ya. Aduh, sebentar. Tuh. Kecil ya. Ayatnya berapa, Pak? Soalnya cek sendiri dulu sini. Sebentar. Saya buka dulu. Sebentar. Ini Madia, ya. Sebut ayatnya Pak Bom, ayatnya. Bukan. Coba Ibu Sophia tuh kirim ini jadi. Coba kamu lihat ini. Nggak muncul di layar ini. Nggak muncul di layar Madia. Wah, Madia punya HP. Sebentar, Madia pindah HP nanti sebentar. Bu Sophie kayaknya pakai anu. Dan sebut ayatnya saja biar Madia cek. Kamu baca bahasa ayatnya yang dibahas dalam tafsir Jalalain itu apa? Madia cek dulu. Sebut ayatnya biar kelar. Saya mau kamu baca bahasa Arabnya, tunjukkan sama muslim-muslim di Indonesia apa arti kata al-kahbah atau pelacur urban. Ayatnya berapa? Madia cek nanti tafsirnya Jalalain benar lah yang disampaikan Sofi ini. Baca dalam bahasa Arabnya, saya mau dengar kamu baca dalam bahasa Arab. Madia mau cek kebenarannya. Di sini dalam bahasa Arab baca ini. Saya mau dengar kamu pinter bahasa Arab apa enggak? Udah besar itu Madia, saya udah kasih besar sekali itu. Bu Sophie benar nggak? Sudah besar gitu? Baca Madia dalam bahasa Arab. Perangkat saja. Baca dalam bahasa Arab ya, jangan sok pinter kamu depan saya. Tuh Madia baca Gundul yang selalu bilang bahasa surga bahasa Arab. Baca bahasa Madia pindah dulu perangkat Pak Bom. Madia keluar dulu, Madia pindah perangkat. Oh iya. Oh lari dia Pak Bom. Nggak bisa bahasa Arab ternyata teman-teman. Dia mau pakai ganti perangkat dulu, diganti perangkat. Oh ini sudah muncul nih, sudah muncul. Oh, sudah muncul layar. Nah, oke. Nah ini kan kewajiban Sofi. Ini kan bahasan besarin loh Madia. Loh, terlempar lagi. Dia terlempar lagi Bu Sophie. Ini bahasa Arab jelas sekali ya, besar sekali ya. Betul nggak teman-teman di live chat? Ayo teman-teman yang di live chat yang bisa bahasa Arab, ayo naik ayo. Nih ada Bu Sophia tulis nih. Tuh udah kasih besar itu loh.
Bu Sofi nggak ada suara, Bu Sofi. Saya mau dia baca dalam bahasa Arabnya, Pak. Bisa jelas tuh, Bu Sofi. Saya mau lihat orang-orang yang sok pinter ini di Indonesia, ya, yang mendapatkan nanti di surga bergaul dengan pelacur, namanya urban atroba atau pelacur surga. Waduh. Saya mau mereka baca ini bahwa mereka akan ereksi 70 tahun dengan pelacur surga yang disebut Al-Ka'bah. Jadi Allah itu menyebut perempuan-perempuan sebagai pelacur di dalam surga. Saya mau mereka baca ini. Baik, Coba baik. dia, baca sama dia. Baca sama dia. Ya. Lu kok lari Oke. disuruh baca bahasa Arab? Sebentar, bukan kok lari. Ini Madia sudah aktifkan loh ini, sudah besarin ini, HP-nya sudah pindah perangkat ya, sudah perangkat. Yang Madia tanya kewajiban sufi. Baca tunjukkan ayatnya bahasa baik. Arabnya, baca bahasa Arabnya dan terjemahkan. Saya mau kamu seluruh Indonesia ini tahu bahwa kamu nggak bisa bahasa Arab, kamu orang cuma bodoh dan goblok. Loh, ayat aja sudah ada. Kamulah Muslim Abdul yang ereksi 70 tahun dengan pelacur surga. Allah mau menyebut wanita-wanita di jannah sebagai Al-Kahbah atau pelacur. Baca bahasa Arabnya di sini. Semua kalian yang sok pinter baca bahasa Arabnya. Baca bahasa Arabnya di sini. Baca, semua dengar kamu baca bahasa Arab. Oke, ya, mari baca ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Asar qala Allah Ta'ala fi Saffatan Nisa. Ya, terus geser Pak Bom. Ini geser. Ahla itu terpotong paling ujung ahla itu innasa ya itu ya. Fiha Saffatan Nisa ahlal jannah ya. Inna ansanahunna innasa faja'alnahunna abqar. Uruhu atau waba. Al-Waqiah ayat 25 sampai 27. Apa yang mau tunjukkan Sofi, yang mana yang mau dibahas ini tentang Jangan yang apa itu. Terjemahkan sekarang. Kamu terjemahkan sama orang-orang di Indonesia. Kenapa kamu mendapatkan pelacur surga di situ? Loh, kok Anda lari-lari lagi? Anda sebut ayatnya. Dasar bodoh. Ketahuan nggak bisa bahasa Arab. Makanya Loh, tadi kamu Madia jangan baca, sok sudah. pinter. Kamu nggak bisa bahasa Arab kok ngaku-ngaku belajar bahasa Arab. Sudah Madia bacakan tadi ayatnya. Loh, apa yang kamu bacakan ini salah dan ngawur. Ya, Coba yang benar, Madia Sofi, Madia mau tahu yang benar gimana? saya Coba. undang orang Arab ke sini, ya. Saya mau kamu bicara langsung dengan orang Arab karena kamu tidak bisa membaca bahasa Arab ternyata. Tadi sudah Madia baca kok. Sudah Madia baca. Mau dilanjutkan yang di bawah. Mau dilanjutkan lagi. Sudah Madia baca kok. Terjemahkan kalau gitu. Terjemahkan. Artinya apa? Terjemahkan. Terjemahkan ini kan bahasa-bahasa biasa, makanya dia kan Madia mau Terjemahkan. Kalau kamu bisa bahasa Arab, Terjemahkan. terjemahkan. Mengapa kamu mendapatkan Al-Ka'bah atau pelacur surga di sini? Yang artinya Al-Gonos atau penghisap penis. Mengapa Allah menyebut wanita di surga sebagai Al-Gonos atau penghisap penis? Baca. Terjemahkan sekarang. Terjemahkan supaya muslim-muslim di seluruh Indonesia tahu bahwa kalian adalah gundul-gundul semua ya, muslim-muslim yang mendapatkan pelacur-pelacur. Kalian tuh surganya surga pelacur, artinya surga apa tuh namanya tuh? Mucikari. Ya, surga mucikari dan pelacur. Baca dan terjemahkan bahasa Arabnya. Terjemahkan, saya mau dengar kamu terjemahkan bahasa Arabnya. Baik teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak dengan baik mulai dari awal hingga akhir. Tampilnya Ibu Sofiatul di bagian tengah itu memberikan sebuah bom besar kepada seorang polemikus muslim tersebut. Mengapa saya katakan demikian? Di awal tadi tampil yang bernama Karni Ilyas. Karni Ilyas entah siapa, entah namanya sama, dan saya tidak terlalu mau mau menyatakan bahwa ini Karni Ilyas presiden Liars Club itu. Saya tidak mau katakan, tapi namanya mungkin sama. Tapi nama bisa sama, tapi orangnya bisa berbeda. Tapi yang mau kita lihat adalah jangan fokus kepada nama atau fokus kepada itu siapa dia, tapi fokus kepada apa yang dia ucapkan. Fokus apa yang dia katakan dan ada benarnya juga apa yang disebutkan untuk mengoreksi keyakinan kita. Teman-teman, kita bisa melihat bahwa apa yang disampaikan para apologetik Kristen bahkan langsung membolak-balikkan pikiran daripada polemikus tersebut. Kenapa saya katakan demikian? Awalnya dia begitu hebat berbicara, begitu lancar kayak air mengalir. Dia katakan di dalam Kristen itu banyak aliran, beda tafsir dan segala macam. Padahal dalam Islam itu ada hanya satu tafsir dan sudah baku tafsirnya begitu. Ketika ditampilkan, diberikan satu tafsiran yang katanya sudah baku, tafsiran Jalalain katanya, dan ditanyakan satu ayat tersebut, dia langsung megap-megap teman-teman. Lalu saya pikir dia hendak mau berdalil lagi gitu ya. Karena memang dia bilang tadi baku, maka dia harus terima kenyataan itu. Nah, tetapi apalah yang boleh dikatakan bahwa dia ini sering sekali bertakiyah di berbagai media dia tampil, dia juga selalu bertakiyah teman-teman, lari ke sana kemari tanpa ada ujungnya. Nah, teman-teman, boleh kita cerdaslah. Orang Kristen diberi kesempatan untuk mempertanggungjawabkan imannya yang disalahpahami. Misalnya, ada orang berkata bahwa banyak aliran orang Kristen, ada yang menolak Tritunggal, ada oneness dan segala macam seperti yang dikatakan oleh
polemikus tadi, itu ada benarnya. Memang ada banyak aliran seperti itu, ada Tritunggal, ada yang lain sebagainya. Tetapi yang baku, yang benar adalah Tritunggal yang ada di dalam Alkitab, yang dirumuskan, dikonsepkan dari Alkitab itu Tritunggal, dan itu digodok bahkan oleh bapak-bapak gereja, dan itu diterima oleh gereja dengan baik. Maka timbul bidat-bidat teman-teman, bidat-bidat oneness dan lain sebagainya, itu mencoba untuk masuk ke dalam yang asli seperti itu, ke dalam pengajaran yang rasuli, pengajaran yang benar gitu loh. Jadi banyak yang datang itu. Tapi bukan berarti yang asli ini jadi kabur. Enggak pernah kabur. Orang yang bodoh yang mengaburkan itu menerima oneness atau yang lainnya gitu loh. Kalau ada orang yang mengatakan menerima oneness dan segala macam, itu juga kurang baik, kurang tahu bahwa ajaran Tritunggal itu merupakan yang Alkitabiah seperti itu ya. Memang kalau kamu cari Tritunggal tidak ada di Alkitab, cuma rumusan itu dijadikan rumusan itu ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus seperti itu. Jadi itu Tritunggal ya. Jadi teman-teman kita bisa lihatlah, kita harus bisa mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang-orang yang seperti itu tadi. Karena dalam firman Tuhan dikatakan dalam 1 Petrus dikatakan apa? Memberikan hak jawab kita kepada mereka yang mungkin menyalahpahami tentang ajaran kekristenan, mempertanggungjawabkannya dengan baik. Mari teman-teman berjuang, karena Injil harus diberitakan melalui semua hal, melalui media, supaya banyak orang yang dimerdekakan dari dosa datang kepada Kristus. Sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa untuk mendukung saya dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.